rahasia besar di balik ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan, maka beliau menyamakan bahwa Ramadan sama dengan Allah Yusuf alaihi salam di antara saudara-saudaranya. Kita tahu bahwa bulan itu ada 12 bulan. Maka Ramadan adalah sayyid asyhur, pemimpinnya bulan-bulan, dan bulan yang paling mulia dari 12 bulan sama dengan Nabi Allah Yusuf di antara 11 saudaranya. Karena Nabi Allah Ya'qub alaihi salam memiliki 12 anak. Salah satunya adalah Nabi Allah Yusuf. Dan dari 12 anak putra Ya'qub itu, Yusuf yang lebih mulia, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala karena dia seorang nabi yang meneruskan kenabian ayahnya. Maka begitu juga bulan Ramadan. Ramadan bulan yang paling mulia dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla dibanding bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana ketika saudara-saudara Yusuf alaihi salam menzalimi Nabi Yusuf, selain Benyamin tentunya, maka setelah Nabi Yusuf alaihi salam berada di Mesir dan menjadi orang besar Mesir, maka Nabi Allah Yusuf alaihi salam mengatakan kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan bagiku untuk kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian, karena Dia adalah Zat yang Maha Pengasih dari seluruh hamba-hambanya yang pengasih. Artinya mereka dimaafkan oleh Nabi Allah Yusuf dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Maka begitu juga dari 11 bulan ini, kalau antum banyak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian datang bulan Ramadan, kemudian antum minta ampunan di bulan Ramadan, maka Ramadan bisa mengampuni 11 bulan yang antum bergelimang maksiat di situ. Dan ini keistimewaan Ramadan. Makanya Ramadan itu syahrul maghfirah, bulannya kita mudah diampuni dosa. Lah dari ibadah Ramadan, kalau disebut bulan Ramadan, maka yang terbesit di kepala kita adalah puasa. Ini yang kita akan bahas, asrar as-siyam. Apa rahasia di balik puasa ini? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ibadah puasa ini hakikatnya adalah beban. Beban bagi kita, kan? Bagaimana tidak beban? Kita disuruh jangan makan, jangan minum, dan itu kebiasaan setiap hari padahal. Belum lagi dilarang berhubungan suami istri dan hal-hal yang lain. Dan itu sangat membebani. Dan tidak ada manusia yang mau menanggung beban, kan? Coba saja antum dari pagi saya suruh bawa beras 5 kilo, jangan ditaruh di teng-teng saja sampai sore. Itu kan beban itu. Sebulan begitu, siapa yang mau? Tetapi puasa yang hakikatnya beban itu menjadi sebuah kenikmatan kalau seseorang itu paham di balik rahasia puasa itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membahasakan, atau Rasul membahasakan perintah puasa kepada kita, menggunakan retorika dan komunikasi yang menyenangkan, seolah-olah puasa itu bukan beban bagi kita. Contoh saja sabda Nabi SAW,
Kata Nabi SAW, apabila datang bulan Ramadan, maka Rasul mengatakan, atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamah, tuftahu fiha abul jannah, tughallaku fiha abwabun niran, wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan kepada kalian, sesungguhnya Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ya, Al-Quran, bahasa Rasul dimulai dengan memuji bulan dulu. Ramadan itu bulan penuh berkah. Rasul tidak langsung mengatakan, tar lagi Ramadan, awas kalian jangan puasa, awas kalian makan, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Tidak juga. Tapi Nabi SAW merangsang dengan mengatakan bahwa Ramadan itu bulan berkah. Kemudian Rasul mengatakan, Allah wajibkan kepada kalian puasa karena di bulan Ramadan dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, dan diborgol. Lihat bagaimana Nabi SAW secara komunikasi seolah-olah tidak katakan bahwa puasa itu beban bagi kita, karena Rasul lebih banyak menyebutkan kebaikan di sini. Bahwa Ramadan itu, puasa itu penuh dengan kebaikan. Kemudian juga bahasa Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di akhir ayat, wahai orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dengan panggilan lembut kepada kita dengan bahasa, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan sebelum kalian. Artinya bahwa satu-satunya ibadah ada kemiripan antara kita dan umat sebelum kita adalah puasa. Allah mengatakan setiap nabi itu punya syir'atan wa minhaj. Artinya bahwa syariat mereka dengan kita itu banyak yang beda. Banyak yang beda. Contoh umpamanya, Nabi SAW ketika mengatakan, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Salah satunya, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bumi ini bisa dijadikan tempat bersuci dan juga antum sholat di mana saja sah gitu, harus di masjid. Tetapi tentu sholat di masjid lebih baik. Tetapi umat terdahulu tidak boleh sholat sembarang gitu ya. Mereka harus sholat di tempat ibadah mereka. Tapi kalau antum umat Islam, alhamdulillah, antum safar kemana, berada di hotel, cari masjid jauh gitu ya, antum bisa sholat di rumah, bisa sholat di rumah, bahkan di trotoar sekalipun antum tak sholat, habis itu antum viral. Tidak ada yang moto ya. Tapi kan sah juga gitu ya. Ada perbedaan antara syariat kita dengan umat dulu. Beda dengan puasa. Semua para nabi dan umat-umat sebelum kita diwajibkan puasa. Bukan mereka para nabi dan rasul. Generasi-generasi di luar daripada Islam, namanya kita lihat sejak dulu orang-orang India, walaupun namanya bukan Muslim gitu ya, ataupun orang Babil, orang-orang Persia, walaupun mereka bukan Muslim, tetapi ada puasa itu, maksud puasa bagi mereka juga ada tuntutan-tuntutan puasa itu. Zaman Nabi Adam, Nuh sampai hari ini, yang namanya puasa itu syariat. Artinya ada kemiripan, makanya Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Artinya kalian ini bukan sendirian puasa, sebelum kalian sudah ada yang berpuasa. Nabi Adam dikenal dengan Ayyamul Bid gitu ya. Kemudian Nabi Daud dikenal puasa Daud. Kemudian Nabi Musa 40 malam. Juga puasa Maryam dan begitu seterusnya sampai kepada ada Senin dan Kamis gitu ya. Lah kenapa kemudian ibadah puasa ini satu-satunya sejak zaman Adam sampai Rasul kita Muhammad SAW disyariatkan? Ada apa dengan puasa ini? Kok kenapa puasa ini disyariatkan sejak dulu? Bukan hanya orang Islam dan Muslim pun berpuasa. Berarti kan ada kebaikan yang besar puasa ini gitu ya. Karena disyariatkan bukan hanya umat kita saja, sebelum kita baik Muslim non Muslim juga mereka ada puasa. Berarti ada rahasia besar di balik puasa ini. Lah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebankan ibadah puasa ini.
dengan menggunakan bahasa panggilan yang lembut, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian sebagaimana umat sebelum kalian juga diwajibkan, supaya kita berlomba-lomba. Umat dulu juga berpuasa, kita juga berpuasa, kita berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Jangan sampai kemudian kebaikan kita tersalip dengan puasa umat-umat sebelum kita. Belum lagi di ujung ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, bahwa dalam puasa itu rupanya ada target. Puasa itu ada target gitu ya. Dan target puasa itu adalah takwa yang merupakan wasiat orang awal dan orang akhir. Dan sebab itulah orang mudah masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa kalau kita melihat komunikasi Rasul dan juga Al-Qur'an, seolah Rasul Allah dan Rasulnya ingin menggambarkan puasa itu jangan dijadikan beban. Sebab kalau seandainya dijadikan beban belum masuk Ramadan sudah stres. Kan ada orang yang sudah membayangkan sudah susah dulu sebelum masuk Ramadan tuh kan. Wah gimana nih, ntar lagi saya lapar, gak makan, gak minum. Ada orang yang membayangkan itu sebelum masuk Ramadan sudah susah dia. Padahal Ramadan aja belum masuk, baru Sya'ban ini. Tapi sudah stres mikirin puasa. Karena memang puasa sendiri berat gitu ya. Bahkan kalau seorang mu'af, orang baru masuk Islam yang belum pernah puasa, tiba-tiba dalam Islam ada puasa 1 bulan, itu puasa 1 hari itu mungkin bagi dia sudah kayak kiamat itu. Karena orang nggak pernah puasa, tiba-tiba puasa itu menyulitkan bagi dia. Tapi sekali lagi kalau puasa dinikmati, maka puasa itu bukan sebuah beban. Karena ujungnya Allah mengatakan puasa itu membentuk ketakwaan. Taib. Dari mana kita mulai puasa? Tentu puasa itu dimulai dari sahur. Kita mulai dari sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah dimakan sahur. Nabi SAW mengatakan faslu ma baina siyamina siyami ahli kitab akalat as-sahur. Perbedaan puasa kita dengan mereka ahli kitab itu dimakan sahur. Makanya makan sahur jangan ditinggal. Karena makan sahur ini salah satu bentuk kita menyelisihi ahli kitab. Jangan sampai kita tasyabbuh. Karena tasyabbuh sendiri dicela Islam kan itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum maka orang tersebut sama dengan mereka. Maka untuk membedakan antara kita dengan mereka ahli kitab, itu akalat as-sahur, dengan makan sahur. Dan salah satu bentuk kejahatan Islam itu ketika kita menyelisihi orang-orang kafir. Dan salah satu bentuk kelemahan kaum muslimin ketika kita menyerupai orang-orang kafir. Kalau kita ingin jaya, selisih mereka. Makanya Nabi SAW saja ketika datang di Madinah, sholat masih menghadap Baitul Maqdis, Rasulullah suka dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kiblat itu dipalingkan. Akhirnya kemudian turun surah Al-Baqarah pemalingan kiblat karena Rasul tidak mau sama dengan orang-orang Yahudi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang para sahabat meminta penanggalan, buatlah penanggalan dalam Islam. Akhirnya Umar bin Khattab membuat penanggalan Hijriah untuk menyelisih orang-orang kafir. Makanya Nabi SAW dengan tegas mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa yuakhirus sahur. Kaum muslimin ini akan senantiasa di atas kejayaannya selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Pertanyaannya, apa hubung kait mengakhirkan sahur dengan menyegerakan berbuka dengan kejayaan Islam? Kan hanya makan saja. Kenapa bisa menjadikan Islam jaya gitu ya? Maka rahasianya ketika seseorang menyegerakan berbuka, ketika seseorang kemudian mengakhirkan sahur, karena di balik itu ada penyelisihan kita dengan orang-orang kafir. Kalau ingin jaya, selisih mereka. Tapi kalau lemah, karena kita banyak meniru mereka. Hari ini kelemahan kaum muslimin itu karena anak-anak mudanya banyak meniru orang-orang kafir. Mulai dari keteladanan gitu ya. Coba lihat anak-anak muda, generasi anak-anak muda di zaman sekarang ini. Mereka lemah dalam Islam karena mereka salah ketika mencari ibadah. Mereka lebih kenal tokoh-tokoh barat, tokoh-tokoh kafir, gandrung kepada mereka,
kenal biografinya, sementara kepada nabinya, sahabatnya, para ulamanya nggak kenal. Belum lagi kemudian cara berpakaian mereka, cara berpikir mereka, akhlak mereka. Itu kalau semua condong kepada kafir, lemah Islam. Oleh karena itulah maka di balik penyelisihan inilah ada kejayaan. Makanya kalau kita selisih orang kafir, ketika kemudian orang-orang kafir menonjolkan dengan Hollywood mereka, dengan film-film kolosal mereka, digambarkan orang-orang hebat dalam film itu kan, biasa saja. Nabi lebih hebat, sahabat lebih hebat, ulama lebih hebat kan, mantap gitu. Tapi karena kemudian keteladanan habis ya kan, sudah tidak ditiru lagi Nabi SAW, apa yang terjadi? Banyak anak-anak itu, kadang-kadang orang tua nggak mikir, dibelikan seragam superhero. Superhero-nya itu orang-orang kafir, ditanamkan gitu kehebatan mereka, dilupakan para ulama. Begitulah orang kafir melemahkan Islam. Makanya di sini sahur ini penting, jangan tinggalkan dan niatkan dalam sahur itu menyelisihi ahli kitab. Di antara sunnah sahur adalah dengan cara mengakhirkan sebuah hadis ketika Nabi SAW digambarkan oleh seorang sahabat namanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Thabit, kamu kan pernah sahur bersama Nabi, berapa jarak sahur Nabi dengan azan subuh itu? Lihat bagaimana perkataan Zaid bin Thabit ini. Kata Zaid, tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila salati wa qad kana baina as-sahuri was-salati qadra 50 ayatan. Kata Zaid bin Thabit, kami dulu pernah sahur bersama Nabi. Kemudian setelah sahur kami pun berdiri menuju sholat, maksudnya sholat subuh. Dan aku melihat jarak antara sahur Rasul dengan azan subuh itu qadra 50 ayat, seperti orang membaca 50 ayat Al-Quran. Coba antum di rumah buka mushaf surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 50, baca dengan tartil. Kemudian antum bawa jam, kira-kira berapa menit? Ya anggap saja 15 sampai 20 menit, mungkin paling lama 30 lah. Lah harusnya ketika seseorang sahur itu mendekati azan subuh. Kenapa demikian rahasianya? Supaya membantu ibadah di siang hari. Kalau seandainya orang sahurnya tengah malam, siang sudah lapar, nanti mengganggu ibadah yang lain. Makanya kemudian Nabi SAW ketika menggambarkan bahwa sahur itu sebuah keberkahan, sahur itu sebuah keberkahan, selain daripada memang waktu sahur itu di sepertiga malam akhir, maka berkah sahur itu juga akan membawa kepada berkah puasa itu sendiri. Sebab kalau seandainya seseorang sahurnya tengah malam, maka sekali lagi satu madorotnya, dia akan menambah jam puasa, berarti puasa sebelum waktunya. Antum sahur jam 2, tertidur azan subuh, tidak sempat antum minum, berarti antum puasa dari jam 2 sampai maghrib, kan panjang tuh jadinya. Laparnya makin lagi kan gitu, makin panjang lagi laparnya. Lah kalau sudah puasa sebelum waktunya berarti menambah jam puasa. Ini bukan sunnah Nabi, ya kan? Kemudian yang kedua, memadaratkan puasanya tadi saya katakan. Siang-siang sudah lapar, akhirnya malas membaca Al-Quran, malas berzikir gitu, karena sakit perutnya. Dan boleh jadi kemudian kalau orang tidak sabar dalam berpuasa, bisa saja dia membatalkan puasanya. Naudzubillah. Maka yang pertama kali yang harus dilakukan sebelum puasa adalah sahur. Ya tentu sebelumnya niat. Baik. Kemudian sahur ini adalah di jam-jam yang Allah Subhanahu wa taala turun dari langit dunia, dari langit ke langit dunia. Karena sahur itu kan masuk pada waktu sepertiga malam. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan keutamaan sepertiga malam, maksudnya sepertiga malam akhir, kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin. Allah turun ke langit dunia, langit pertama, kemudian melihat hamba-hambanya yang beriman pada sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam.
Kemudian Allah katakan kepada hamba-hambanya, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa utiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfirah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. Itu waktu yang sangat ajaib. Maka saya sarankan, sahur itu bukan hanya perhatian kepada makan saja, tapi lebih daripada itu ada waktu mustajab doa di situ. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya katakan, doa yang paling baik ketika di bulan Ramadan, terutama di waktu-waktu mustajab, mintalah kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka. Karena kesempatan kita dibebaskan dari api neraka itu di bulan Ramadan. Dasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi utaqa'u minan nar. Wa dzalika kullu lailatin. Allah itu memerdekakan hambanya dari api neraka setiap malam di bulan Ramadan. Makanya setiap antum berdoa di bulan Ramadan ini, mau siang mau malam, sisipkan kalimat, ya Allah merdekakan diriku dari api neraka, ya Allah merdekakan orang tuaku dari api neraka, ya Allah merdekakan pasanganku, anak-anakku dari api neraka. Itu doa yang jangan sampai dilewatkan, karena ini kesempatan. Di bulan lain tidak ada. Allah hanya memerdekakan hamba-hambanya di bulan Ramadan itu setiap malam. Dan ingat bahwa apabila Allah memerdekakan kita satu malam saja di bulan Ramadan, itu sudah cukup, kita tidak akan lagi dimasukkan neraka. Itu masalahnya. Ingat, kebahagiaan yang hakiki itu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah inti kesuksesan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada puasa, kita tahu bahwa sahur itu ada sebuah hadis Nabi mengatakan, idza sami'a ahadukumul nida wal ina'u ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu. Apabila salah seorang kalian sedang sahur nih, mendengar suara adzan, suara panggilan, maksudnya suara adzan, sementara bejana itu masih berada di tangan, maka jangan diletakkan sampai dihabiskan. Hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama, salah satunya Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ulama ketika membahas hadis ini adalah salah satu bentuk taisir fil ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi hamba-hambanya saat beribadah, khususnya berpuasa. Tetapi perhatikan lafadznya, maksud begini, kalau kita ini sedang mau minum nih, sedang pegang gelas seperti ini, tiba-tiba hendak minum di Masjid Muhajirin, tiba-tiba berkumandang suara adzan, maka dalam teks hadis ini boleh kita minum. Ingat kalimatnya fi yadi, berada di tangan, ya kan? Tapi kalau gelasnya di sini, mau minum tiba-tiba azan, tidak bisa, karena kalimatnya di tangannya, berarti bejananya itu harus berada di tangan. Begitu juga antum sedang sahur makan, ya kan? Sedang sahur dimakan, artinya piring yang di tangan itulah yang antum habiskan, bukan apa itu. Udah habis nambah lagi, antum lagi apain tuh? Ya. Artinya yang di tangan saja, walaupun ikhtiyat, ya, kehati-hatiannya lebih baik walaupun di tangan, kalau sudah suara diletakkan, itu ikhtiyatnya, sebaiknya gitu ya, kehati-hatian bahasa kita. Tapi kalau seandainya mau diminum pun berdasarkan riwayat hadis ini tidak ada masalah. Ada sebagian para ulama, hadis ini sebenarnya ada ihtimal, ada kemungkinan maknanya, maksudnya kalau seandainya makanan yang kita makan itu tinggal sedikit, atau minuman yang kita minum tinggal sedikit, maka nggak apa-apa. Itu maksudnya. Jadi maksudnya apabila salah seorang di antara kalian mendengar panggilan azan dan bejana berada di tangannya dan makanan itu tinggal sedikit, gitu, habiskan. Ini masalahnya ambil, muncung lagi, itu azan gitu kan. Mungkin apalagi yang lambat makan sampai jam 6 dia makan. Jadi maksudnya di sini ada yang mengatakan ihtimal seperti itu. Ada juga yang mengatakan maksudnya ini di permulaan puasa. Di permulaan puasa, bahwa azan itu ada dua. Ada azan pertama, ada azan kedua. Azan pertama kan untuk tanbih, ya, untuk ingatan dekatnya terbit fajar.
Kalau azan kedua itu kan yang memahami hadis itu seperti itu. Wallahu alam gitu ya. Tapi yang jelas bahwa kalau mengikuti teks hadis pun tidak ada masalah. Sama dengan kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gimana itu? Idza wudi al asha, idza wudi al wa uqimatis salatu fabda'u bil asha. Kata Rasul, apabila kalian sedang makan malam, tiba-tiba mendengar suara isya, maka dahulukan makannya daripada panggilan azannya. Walaupun di sini juga ada ihtimal makna, kata para ulama, maksudnya bagi yang lapar, supaya ketika dia sholat tidak kepikiran, gitu maksudnya. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Kalau yang tidak lapar ya kan bisa sholat dulu gitu ya. Intinya kalaupun mau mengamalkan hadis ini, maka maksudnya bejana yang di tangan, bukan bejana yang di luar tangan gitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Kembali kepada tema, apa sih sebenarnya rahasia puasa ini? Apa pelajaran yang kita ambil? Karena puasa ini banyak tarbiyah, ikhwan, yang disebutkan para ulama selain daripada fadilah-fadilah yang nanti saya akan sebutkan. Yang pertama, di antara rahasia di balik puasa itu, puasa itu, ikhwan, adalah satu-satunya ibadah yang bisa melahirkan banyak akhlak terpuji. Bisa melahirkan banyak akhlak terpuji. Karena di dalam puasa itu kita ditarbiyah untuk menjadi manusia yang bisa mendapatkan tingkatan tinggi dalam Islam. Tingkatan dalam Islam itu kan 3. Pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Dan itu ditanyakan kepada Jibril kepada Rasul kan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, ya Muhammad akhbirni anil iman. Kemudian yang ketiga, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Jadi balik puasa itu kita ditarbiyah untuk mendapatkan level tertinggi dalam Islam yang disebut dengan ihsan. Apa sih ihsan itu? Ketika Jibril bertanya kepada Rasul, apa itu ihsan wahai Muhammad? Maka Rasul mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah engkau melihat Allah, bukan melihat beneran. Tetapi kalau tidak bisa seperti itu, yakini sajalah bahwa Allah itu melihat kita. Maka orang yang berpuasa, ikhwan, walaupun antum sendirian dalam rumah, kulkas penuh dengan makanan, kemudian meja penuh dengan lauk pauk, kemudian minuman dengan berbagai macam jenis minuman ada di rumah. Tapi kalau puasanya itu memang berkualitas, ingin mendapatkan predikat takwa, maka akan melahirkan muraqabah. Walaupun antum sanggup minum, tidak akan minum. Walaupun antum sanggup makan, tidak akan makan. Kenapa? Ada yang mengawasi di sana. Walaupun tidak ada manusia, Allah mengawasi kita. Lah, muraqabah inilah, bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tidak mungkin makan dan minum saat puasa walaupun tidak dilihat manusia. Inilah sifat yang akan melahirkan banyak sifat di bawahnya. Seperti apa? Sifat jujur. Orang akan jujur. Yang kedua amanah. Orang akan jadi amanah. Yang ketiga bertanggung jawab. Kemudian disiplin. Maka akan turunannya itu banyak nanti dari muraqabah itu. Kenapa dia jujur gitu kan? Karena ada Allah yang mengawasi. Kenapa dia amanah? Ada Allah yang mengawasi. Kenapa dia tanggung jawab? Ada Allah yang mengawasi. Kenapa dia disiplin? Ada Allah yang mengawasi. Dan begitu seterusnya. Makanya rahasia puasa itu melahirkan banyak akhlak yang terpuji di sini. Bermula dari ihsan tadi, muraqabah tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa juga melahirkan ikhlas. Ini yang sering saya katakan sama antum. Satu-satunya ibadah dalam rukun Islam yang hanya tahu antara dia dengan Allah itu adalah puasa. Syahadat diucapkan syahadat, nampak dia mengucapkan syahadat. Salat nampak dari takbiratul ihram sampai salam. Orang zakat nampak hartanya. Orang haji apa lagi? Tapi puasa tidak bisa dideteksi. Tidak bisa seseorang itu mengatakan si anu puasa, si anu tidak. Kecuali kalau dia ngomong. Coba dia ngomong, tidak ngomong sama sekali. Maka kita tidak tahu di hari Senin pamannya kan. Antum lalu lalang banyak manusia. Antum tidak bisa si anu puasa. Dari mana antum tahu? Oh nampak puncak. Tidak bisa. Ya kan?
Lah dari sinilah kemudian puasa itu ada sir baina al-abdi wa rabbih. Ada rahasia antara hamba dengan Allah. Dari sinilah puasa melahirkan ikhlas. Melahirkan keikhlasan, karena yang tahu hanya dia dengan Allah saja. Dan ikhlas itu ibadah tertinggi, karena ibadah-ibadah yang lain itu tergantung kepada keikhlasan, dan amal diterima dan ditolak pun digantungkan kepada ikhlas. Ini yang kedua. Yang ketiga, tadzakkurun ni'mah. Orang akan diingatkan dengan banyak nikmat Allah Azza wa Jalla. Ikhwan, kalau antum diberikan terus nikmat, pasti antum lupa akan nikmat. Dikasih terus, lupa bersyukur. Orang kalau terus dikasih nikmat, kata para ulama, maka akan lupa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka puasa ini mengajarkan itu. Sekaya apapun antum, sanggup membeli makanan apapun, sanggup membeli minuman apapun, ingat ketika puasa dilarang. Mau kaya apapun, mau pejabat apapun, dilarang. Disuruh lapar-lapar, dihentikan nikmatnya. Nikmat makannya dihentikan, nikmat minumnya dihentikan, nikmat syahwatnya dihentikan, hubungan suami istri dihentikan, gitu kan, supaya dia mengingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Kapan dia ingat nikmat Allah itu? Saat berbuka. Dari sini Nabi SAW mengatakan, lis-saimi farhatah. Bagi orang yang berpuasa itu ada kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bahagia saat dia berbuka dan bahagia ketika berjumpa dengan Rabbnya. Karena biasanya orang itu bisa menikmati makanan kecuali setelah dia lapar. Anda bisa menikmati betapa enaknya minuman itu kecuali Anda sedang haus. Kalau Anda kenyang, udah kenyang nih perutnya kan, dikasih apapun depan kita, mau enak seenak apapun, hambar, nggak akan diterima, udah kenyang. Begitu juga orang yang sudah hilang dahaganya gitu ya, dikasih minuman apapun depan kita itu nggak ngaruh itu. Maka dari sini kita diingatkan agar senantiasa syukur nikmat saat berpuasa itu. Jangan dilupakan bahwa di sana ada nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan, dan itu tidak akan didapati siapapun kecuali orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, bukan hanya itu saja, puasa juga mengajarkan kepekaan sosial. Kepekaan sosial itu artinya bahwa puasa ini mengajarkan kepada kita dan menghilangkan penyakit hati yang disebut dengan bakhil. Penyakit bakhil ini adalah salah satu penyakit yang bisa mengeraskan hati. Tiba-tiba kemudian diambilnya tongkat, didorong pula anak yatim itu, jatuhlah anak yatim. Kemudian anak yatim menangis, kemudian pergi. Dari sini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tidakkah kau lihat para pendusta agama itu? Tidakkah kau lihat para pendusta agama, para pendusta hari kebangkitan itu? Mereka orang-orang yang menghadik anak yatim. Mereka orang-orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan fuqara dan masakin. Dan mereka orang-orang yang mencegah bila tetangganya meminjam sesuatu, wa yamna'unal, dan itu sebakhil-bakhilnya orang bakhil. Kata ulama, seandainya tokoh-tokoh Quraisy itu mereka dalam hatinya ada kasih sayang, ada kasih sayang dengan fuqara dan masakin, ada kasih sayang dengan anak-anak yatim, ada kasih sayang dengan orang-orang susah, niscaya mereka mudah selamat. Tapi ketika mereka hilang kasih sayangnya, yang ada bakhil dalam hatinya, sehingga mengeras hatinya. Ketika mengeras hatinya, susah pula dapat hidayah. Lah puasa itu bisa menghilangkan penyakit bakhil dalam melembutkan hati. Kenapa? Karena pelajarannya dalam puasa ini, sekaya apapun harus merasakan susahnya orang susah. Karena ada di antara kita orang-orang susah itu puasanya bukan Ramadan, 1 tahun dia puasa, maksudnya 1 tahun susah makan. Bukan tidak bisa makan, tidak ada yang dimakan. Bukan susah minum, tidak ada yang diminum, gitu. Lihat orang-orang yang berada di negeri konflik, yang akhirnya kemudian mereka harus tinggal di pengungsian dan begitu seterusnya, gitu. Jangan jauh-jauh lah di Batam, di Ruli-Ruli, di mana gitu yang susah-susah itu kan. Jadi kita ini disuruh untuk susah di bulan Ramadan itu.
Tetapi ingat, hikmah disuruh susah, tidak boleh makan, tidak boleh minum, itu maksudnya ada kesetaraan, bahwa ini loh orang-orang fakir loh merasakan yang antum merasakan, oh tidak kasihan dengan mereka. Sehingga kemudian puasa ini melahirkan kepekaan sosial. Makanya kenapa ada hubungan antara sedekah dengan puasa. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang bagaimana kedermawanan Nabi SAW di bulan Ramadan itu, apa kata Aisyah? Kana ajwadun nas, Nabi itu orang yang paling dermawan, kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa ajwadu ma yakunu inda liqa'i Jibril, dan bertambah-tambah kedermawanannya ketika berjumpa dengan Jibril. Dan kedermawanannya lebih hebat dibandingkan rihul mursal, angin yang sedang berjalan ke sana kemari. Jadi ada hubungan antara sedekah dan puasa gitu ya. Karena ketika orang berpuasa, lemah hatinya, hilang kebakhilannya, mudahlah dia bersedekah. Jadi ada hubung kait antara sedekah di bulan Ramadan dengan puasa. Karena lihat Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu dari pernah saya ceritakan. Ketika dia bernazar, kalau seandainya salah satu putranya Hasan ataupun Husain sembuh dari sakit, dan ini sebelum ada nadar larangan, maksudnya nazar barter dilarang oleh Nabi. Ali radhiyallahu bernazar, kalau seandainya salah satu anaknya Hasan atau Husain ini sembuh, maka dia akan berpuasa 3 hari dalam sebulan. Akhirnya kemudian Allah takdirkan sembuhlah salah satu putra Ali ini, maka Ali pun harus melaksanakan nadarnya. Berpuasalah Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Fatimah pun bekerja. Lihat, istri Nabi bekerja. Anak Nabi loh, Fatimah. Dia tidak mengadam minta-minta, bekerja. Dia ingin menyenangkan suaminya yang sedang puasa nadar. Itu pun bekerja bukan kepada seorang muslim, kepada Yahudi. Bekerja. Kemudian mendapatkan upah. Lah upahnya itulah dia akan untuk membuat adonan roti yang paling enak untuk suaminya. Dengan harapan ketika Ali radhiyallahu anhu berbuka dia makan enak gitu ya. Rupanya ketika datang mendekati waktu maghrib hendak makan, hidangan sudah di depan, pintu pula rumah diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatimah pun membuka, rupanya anak yatim yang sedang kelaparan. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan kepada Fatimah, bagaimana kalau makanan yang lezat ini kita kasihkan sama dia, katanya. Kata Fatimah, terserah Anda. Akhirnya Ali pun menyedekahkan semua makanan yang harusnya dia makan untuk iftar, makanan lezat itu semua diberi kepada anak yatim itu, dan dia hanya makan aswadan. Aswadan itu hanya tamar kering dengan air putih saja. Kemudian hari kedua terulang lagi, Fatimah sudah masak enak untuk suaminya. Tiba-tiba ketika mendekati waktu maghrib diketuk pula rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika dilihat, rupanya anak miskin yang sedang kelaparan. Akhirnya kata Ali kepada Fatimah, bagaimana kalau kita kasihlah kepada orang miskin ini? Kata Fatimah, terserah Anda. Akhirnya semua dikasih, dan Ali pun hanya memakan tamar kering dengan air putih saja. Rupanya hari ketiga sama, diketuk rumahnya. Rupanya yang mengetuk tawanan perang, orang kafir, lapar dia. Kata Ali, ya sudahlah kita kasihkan. 3 hari berturut-turut Ali hanya iftar dengan tamar dan air putih, tidak menyentuh makan lezat karena disedekahkan semuanya. Dari sini turun ayat, wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Turun ayat ini, surah Al-Insan. Wa yut'imuna ala hubbihi, maka Ali pun kemudian memberi makan. Dia ingin makan tuh, dia berikan kepada siapa? Yatiman, pertama anak yatim, kemudian miskinan, yang kedua anak miskin, yang ketiga wa asira, dan tawanan perang. Turun ayat ini. Kalau tidak turun ayat ini, kita tidak tahu kisah ini. Karena kisah ini asbab nuzulnya surah Al-Insan ini. Wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman asira. Lihat, ketika Ali berpuasa, ketika hawa nafsunya sudah ditekan, akhirnya dia menjadi dermawan. Maka kedermawanan itu tidak lepas dari ibadah puasa. Cuman masalahnya ada yang berpuasa kok makin bakhil. Nah, ini masalah pula. Ini puasanya bermasalah berarti ya. Puasa udah jam 5 sibuk di pasar kaget, semua dibeli, dari gorengan berwarna hitam sampai gorengan berwarna putih, ya kan, dibeli semua. Tak dimakan, tak apa, itu nafsu saja sebenarnya. Oh, banyak-banyak ya. Di jalan lah ada orang susah, tak juga dikasih sama dia. Gitu. Jadi puasanya tidak melembutkan hati. Harusnya puasa itu melembutkan hati.
Apalagi sebenarnya kalau kita paham tentang bagaimana iftar, memberi apa namanya, makanan orang yang sedang berpuasa, sampai disebutkan oleh Nabi SAW riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah taala. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un. Barang siapa yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala semisal pahala orang yang berpuasa yang diberi makan oleh dia, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ingat, maksudnya memberi iftar itu yang pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal muradu bitaftirihi an yushbi'ahu. Maksudnya memberi iftar sampai kenyang. Sampai kenyang. Artinya kalau sampai kenyang, ajak makan ke rumah, gitu ya, ngundang-ngundang. Ataupun ya nasi bungkus minimalnya ya. Papalah nggak diundang ke rumah, nasi bungkus. Lauknya yang enak, nanti nggak dimakan, pulang ya ngapain, bagus makan di rumah. Maksudnya ya. Artinya bahwa kesalahan orang berpikir itu maksudnya apa? Ngasih iftar yang penting ya, apalah makanan kering-kering. Orang puasa itu lapar ya kawan. Kalau satu bakwan dia tidak mungkin kenyang. Minimal satu bakul bakwan baru kenyang dia. Jadi maksudnya mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu sampai kenyang dia. Makanya saya teringat waktu saya masih di Yaman itu, kalau sudah Ramadan itu kita ke Son'a. Belum perang dulu Son'a ya. Di Son'a ya, kalau puasa itu bagi kita para santri itu disebut perbaikan gizi. Jadi kalau di pondok kan kurang gizinya. Jadi kalau Ramadan itu ke Son'a, istilahnya perbaikan gizi, karena banyak orang kaya itu undang makan. Jadi kalau kita habis sholat nih, sholat maghrib, orang kaya itu sudah berdiri di pintu-pintu masjid. Subhanallah, memang aslinya orang Arab tuh karam ya, memang pemurah mereka. Jadi orang-orang kaya itu semua berdiri di masjid, di pintu-pintu masjid itu ngadang kita. Nanti sampai di pintu tarik-tarikan tuh. Ya, kamu ke rumah. Nanti yang satu narik kamu ke rumah. Ya, akhirnya kita jadwal lah, karena nggak mungkin lah kita tarik habis makan di sini. Jadi nggak mungkin lah kita muat. Kalau orang sana ngasih makan bukan kayak kita ngasih makan. Mukodimahnya banyak. Jangan ketipu dengan mukodimah. Karena inti makanan enak itu terakhir. Kadang orang nggak tahu kan, masih dimakan. Oh, yang enak terakhir udah kenyang. Itu daging kambingnya terakhir dikeluarkan sama dia. Ya. Jadi begitu maksudnya, itulah satu gambaran pengalaman gitu ya. Nah tapi saya nggak pernah lihat di Muhajirin ya, orang kayak apa duduk di pintu-pintu masjid gitu ya. Nanti habis maghrib makan di rumah. Harusnya kan begitu ya orang kaya itu ya. Enggak, orang kaya itu rata-rata seremonial saja gitu ya. Kalau ada acara-acara dibuat seremonial sama dia. Intinya bahwa di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal muradu bi taftirihi an yushbi'ah, maksudnya membuat dia berbuka dan mengenyangkan perutnya. Dan disebutkan oleh para ulama, wa qad kana salafus salihu yahla it'amil ta'am, dan para salafun salih itu betul-betul mereka semangat untuk memberi makan orang yang berpuasa, karena mereka wa yarawnahu min afdhalil ibadah, dan mereka memandang bahwa itu seafdal-afdalnya ibadah di bulan Ramadan. Itu seafdal-afdalnya di bulan Ramadan, ngajak makan ke rumah. Makanya ada seorang sahabat di zaman Nabi SAW, namanya Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim ibn Aus Ad-Dari itu di luar Ramadan saja, Tamim ibn Aus Ad-Dari ini kalau sholat nih satu saf gitu ya, sholat nih, habis sholat dia tarik itu orang samping kanan samping kiri, makan kok di rumah. Itu setiap habis sholat dia narik orang. Nah kebetulan Allah takdirkan Tamim Allah berikan rezeki yang banyak. Jadi setiap dia ngajak dua orang ini kiri kanan, pokoknya di mana dia duduk kiri kanannya ditarik makan. Oh gitu kan. Saya belum pernah digituin orang. Ya karena nggak pernah gituin orang juga mungkin. Artinya bahwa kita para sahabat Nabi kan luar biasa gitu. Luar biasa para sahabat Nabi. Kemudian juga dikatakan wa kana katsirun minas salaf yu'thiruna bi futurihim wa huwa sha'im, minhum Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Dan di antara sahabat yang suka memberi makan orang yang berpuasa itu adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Karena kebetulan Allah berikan rezeki banyak dia kan. Jadi dia suka membuka
open house bahasa kitanya, makan di rumah rame-rame, sahabat itu datang. Begitulah para salafun saleh. Dari sini kita tahu bahwa makan orang yang berpuasa itu luar biasa. Kemudian di antara rahasia asrar di balik puasa juga, kata para ulama, puasa ini adalah tarbiyah. Tarbiyah maksudnya pendidikan. Pendidikan ijtimaiyah. Ijtimaiyah itu artinya ada persatuan. Karena di bulan Ramadan itu kan yang puasa semua. Mau Anda kaya puasa, Anda menteri puasa, presiden juga menteri, orang kaya juga, orang miskin juga puasa, orang susah puasa, semua puasa. Anak-anak kecil aja diajari puasa, mau laki-laki, perempuan, anak muda, semua puasa. Artinya di sini ada tarbiyah istimaiyah, persatuan. Kita disatukan dengan puasa, sama-sama merasakan lapar, sama-sama merasakan haus gitu ya. Di sini ada tarbiyah istimaiyah. Jadi persatuan bisa digalakkan dengan cara berpuasa. Lebih daripada itu, ikhwatul fillah muliakan azza wajalla, puasa ini dari segi kesehatan sudahlah hadis wala haraj kata para ulama. Ya, antum bisa klik Google apa faedah puasa, keluar semua itu. Bagaimana, apa faedah kesehatan puasa itu luar biasa. Karena saya katakan tadi, hampir semua agama, hampir semua generasi gitu ya, baik itu muslim atau non muslim, itu memerintahkan puasa. Karena salah satu faedahnya adalah ada faedah kesehatan yang luar biasa, yang tidak didapati dengan cara pengobatan yang lainnya, hanya bisa didapati dengan puasa. Salah satunya kata para ulama nih, bahwa orang yang suka puasa itu tidak cepat tua. Tidak cepat tua, awet muda. Jadi kalau ingin awet muda, banyaklah puasa Senin Kamis, awet muda. Karena jarang puasa jadi awet tua. Tapi kalau perempuan kalau ingin awet muda gampang, suruh cium ketiak antum, itu awet muda. Saya pernah baca di Google, ini hoax atau enggak ya gitu. Jadi kalau perempuan ingin awet muda, cium ketiak suami, tidak perlu ke salon, tidak perlu sauna gitu. Itu kencang kulitnya gitu. Ya betul ya. Tanyalah, cobalah. Masalahnya istri antum tak mau pula kayak gitu. Baik. Kembali kepada asrar asyam, rahasia di balik puasa. Kemudian juga rahasia di balik puasa kata para ulama. Puasa ini di sini an-nasyam yu'allimus sabr. Bahwa puasa itu mengajarkan kesabaran. Sudah sering saya jelaskan kepada antum, puasa ini bukan hanya mengajarkan kesabaran, tapi sabar tingkat tinggi. Bukan tingkat biasa, tingkat tinggi. Karena sabar itu kan ada 3 tingkatan. As-sabru ala ta'ah, was-sabru alal maksiyah, was-sabru alal qada'i wal qadar. Puasa itu melahirkan kesabaran, dan sabar itu terbagi menjadi 3. Ada sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, dan sabar ketika menerima qada dan qadar, keputusan. Dan 3-tiganya ada di puasa. 3 kesabaran itu semua ada di puasa. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, karena puasa sendiri ada sebuah ketaatan. Perintah kutiba alaikumusiyam. Kemudian yang kedua, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, karena dalam puasa itu kita dilarang bermaksiat, menghindari maksiat. Contohnya hadis Nabi SAW, bila ada seseorang itu, wa in qatala ahadukum, apabila datang seseorang kepada kalian hendak mengajak bertengkar, hendak mengajak perang, apa solusi Nabi SAW? Katakan kepadanya, fakulum ri'in sa'im, saya sedang puasa, saya tidak mungkin melayani kamu, saya sedang puasa, afwan, tinggalin ya. Dari sini menunjukkan bahwa puasa itu melatih kesabaran. Kita sedang diuji nih, datang orang tiba-tiba marah-marah, maki-maki sama kita kan, baik di medsos ataupun di dunia nyata atau di dunia gaib gitu ya. Katakan, afwan, lagi puasa, udah selesai, gak usah pakai koma, nanti aja kalau buka. Artinya bahwa di sini puasa melatih kesabaran sehingga kita menjauhi maksiat. Kemudian rasa lapar, haus itu bagian daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Kita harus terima.
Makanya ketika puasa itu kemudian terkandung 3 kesabaran, maka puasa itu melatih kepada kita akhlak sabar. Dan Allah katakan wasta'inu bis sabri was salah, artinya wasta'inu bis saumi was salah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran, arti dengan puasa dan dengan sholat. Dan itu cocok di bulan Ramadan karena kita dilatih sabar di siang hari, dilatih syukur di malam hari, dilatih sabar dengan puasa, dilatih syukur dengan qiyamul lail. Dan itu rahasia berpuasa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga puasa itu melatih kita iffah. Iffah itu maksudnya begini. Kalau antum sahur, menyantun sudah malam itu membeli sesuatu lah yang sangat enak, sangat lezat. Lauk istri sudah masak dengan masakan yang paling lezat. Dan kamu dan kita ini ingin makan sahur dengan makan itu gitu. Tapi Allah takdirkan rupanya ketika sahur lupa pula tuh makanan yang lezat yang sudah cita-cita malam itu ingin makan itu, kelupa pula. Teringat setelah azan. Ingatnya itu setelah azan gitu ya. Kemudian kita pandang makan itu. Lah, aduh. Pikiran kan pasti pengen makan. Kenapa lah kok tadi taruhnya kok di sebelah sini kan enggak nampak gitu. Tapi dengan memandang makanan itu akhirnya kita kepengen itu, tapi tidak mau karena sedang berpuasa itu. Lah ketika kemudian puasa itu ada afif, ada iffah, menjaga kehormatan, dia sanggup mengambil tapi tidak mau mengambil. Nah, itulah namanya sifatul afif. Diajarkan iffah kita ini menjaga kehormatan. Tidak mau ini, ya ini tidak boleh. Walaupun sanggup mengambil, dia tidak mau mengambil tuh. Padahal itu pula makanan yang dikehendaki sebelum sahur. Rupanya tak termakan. Dari sini ada akhlak afif, menjaga kehormatan. Tidak sembarangan mengikuti hawa nafsunya. Jadi afif itu tidak mengikuti hawa nafsu. Karena puasa sendiri sebenarnya menekan hawa nafsu. Puasa sendiri adalah menekan hawa nafsu. Dan sudah saya katakan bahwa musuh manusia itu 2, ada dari setan, ada dari hawa nafsu. Setan masuk ke tubuh manusia dari mana? Dari jalan darah. Kata Rasul, inna syaitan yajri majra dami ni Adam. Setan itu masuk ke tubuh manusia dari jalan darahnya. Makanya ketika para ulama tafsirkan surah Al-Baqarah, min syarri ghasiqin idza waqab. Ada yang mengatakan bahwa ghasiq itu adalah purnama, malam purnama. Rasul mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istaizu bil qamar. Mintalah perlindungan kepada Allah dari purnama. Kenapa? Karena menguatnya kejahatan di malam hari dari syaitan itu ketika malam purnama. Itu kejahatan itu lagi meningkat. Ya, di bulan purnama itu. Makanya disitulah untuk supaya menekan daripada musuh syaitan di malam hari, kita disunahkan puasa di siang hari yang disebut puasa Ayyamul Bid. Kan purnama kan mulai dari besarnya kan mulai tanggal 13 tuh membesar. Kemudian 14 besar sekali. Kemudian 15 puncaknya kan begitu ya. Puasa Ayyamul Bid dimulai dari 13 juga, 13, 14, 15. Kenapa kita ini disuruh puasa tanggal segitu? Kalau orang sudah capek, lelah, letih puasa pagi sampai sore, di malam harinya sudah lelah, pasti puasanya menjadikan dia lelah, mudah tidur dia, sehingga tidak tergoda dengan malam. Makanya kenapa itu salah satu penekan daripada godaan setan dari luar. Belum lagi setan di bulan Ramadan diikat gitu ya. Belum lagi orang baca Quran di malam hari banyak, dan setan tidak suka dengan bacaan Quran. Oke lah, setan itu lebih mudah kita lawan di bulan Ramadan. Tapi hawa nafsu, maksudnya setan dari kalangan jin ya, bukan setan dari kalangan manusia. Kalau setan dari kalangan manusia antum bacakan ayat tapi di situ dia. Ada juga sih orang yang kalau antum bacaan Quran pergi dia, setan berarti dia. Ya, jadi kalau ada orang-orang duduk-duduk antum bawa mushaf, coba ngaji di situ. Nah, kalau dia satu pergi, setan tuh kan. Intinya bahwa oke lah, maksudnya di sini setan dari kalangan jin. Di bulan Ramadan mereka tidak bisa berkutik, tapi sebenarnya ada setan minal insi. Nah, ini yang bahaya. Kadang-kadang dia yang nari-nari, kemudian puasa kita pula bermasalah. Tetapi yang lebih daripada itu, hawa nafsu ini pula sekaligus jawaban kenapa orang di bulan Ramadan masih juga berbuat jahat padahal setan sudah diikat. Karena yang mendorong kejahatan tidak mesti dari setan, ada dorongan hawa nafsu. Makanya kalau puasanya benar gitu ya, maka dia bisa menguasai hawa nafsunya. Dan ketika dia kuasai hawa nafsu,
dia mudah untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Karena yang menjadikan orang itu tidak mau melaksanakan perintah hawa nafsu, syahwatnya itu yang kemudian tidak mau. Kata syariat jangan berzina, akhirnya berzina. Kenapa dia berzina? Hawa nafsu menyuruh. Jangan minum khamr, minum khamr. Kenapa minum khamr? Hawa nafsu. Dan menggibah, kenapa gibah? Hawa nafsu. Begitulah hawa nafsu. Tapi ketika hawa nafsu kemudian ditekan gitu ya, makanya kemudian jiwa ini akan tenang sehingga dia akan mudah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sekarang apa makna takwa itu? Makna takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itulah takwa secara global. Masalahnya ikhwan, kalimat takwa itu, kalau dulu lama salaf, ada yang menasihati dengan kata-kata ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah. Kalimat itu ada kalimat besar yang menyambar telinga sampai meneteskan air mata. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan bersama Aslam pembantunya ke pasar, berjumpa dengan seorang nenek. Dipanggil Umar dengan bukan sebutan ya Amirul Mukminin, tidak. Ya Umar bin Khattab, siapa? Ya Umair, ya Umar. Umar itu dalam bahasa Arab ismu tasghir, isim yang menunjukkan nama yang paling rendah, direndahkan. Harusnya Umar jadi Umar kecil gitu ya, dikecilkan. Ya. Aslam marah. Kata Umar, dakwah biarkan wanita itu bicara. Ketika wanita ini mengatakan, ya Umair, dulu kau Umar kecil, kau berjalan-jalan di pasar Uqad, kemudian besar jadi Umar, sekarang jadi Khalifah Amirul Mukminin, ittaqillah ya Umar. Katanya, bertakwalah kau kepada Allah wahai Umar. Ketika mendengar kalimat Umar langsung menangis. Umar langsung menangis. Aslam bingung tuh. Kenapa Umar menangis gara-gara ucapan nenek tua ini? Akhirnya Aslam mengatakan, ya Umar, biar wanita itu. Ada apa dia? Kata Umar, da'u, jangan. Kamu belum tahu siapa wanita itu ya? Kata Aslam, saya tidak tahu. Dialah Haulat bin Hakim, yang satu surat turun kepada surah Mujadilah. Satu-satunya wanita, satu surat turun surah Mujadilah. Itulah orangnya, gara-gara dia turun satu surat. Surah Mujadilah, Haulat bin Hakim. Tapi lihat bagaimana Umar bin Khattab ketika mendengar kalimat takwa langsung menangis. Ini tiap Jumat khotib itu selalu ngasih nasihat takwa kan, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum. Kayaknya ngantuk biasa. Tak ada getar-getarnya hati nih. Ada getar-getarnya hati. Yang ada bosan itu saja katanya. Nggak bisa lah bosan, itu kan rukun khutbah masalahnya. Tapi tak ada masuk telinga keluar telinga itu, nggak ada getar-getarnya. Kenapa gitu? Padahal wasiat takwa itu wasiat awalin wal akhirin. Kalau mendengar kalimat itu bergetar orang dulu tuh. Sekarang biasa saja. Kenapa? Karena sudah tidak pernah menjalankan perintah, justru melakukan larangan. Akhirnya banyak dosa, menghati, hidayah mudah masuk, takwa pula jauh. Ini kesempatan terbaik memutihkan hati dengan cara berpuasa. Karena Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah keutamaan puasa. Keutamaan puasa ini besar keutamaannya. Salah satunya adalah syafa'atus saumi yaumil qiyamah. Puasa ini akan jadi syafaat pada hari kiamat. Ada hadis yang mengatakan seperti ini. Ada 3 hadis. Nabi SAW mengatakan as-saumu li wa ana azzibihi. Puasa itu milikku dan aku yang akan membalas. Itu satu redaksi. Redaksi mengatakan as-saumu li wal hasanatu bi asyri amsalha illa saum. Puasa itu milik dan setiap kebaikan akan dilipat 10 kali lipat kecuali puasa. Kemudian ada redaksi yang mengatakan as-saum, puasa itu untukku, ya. Puasa itu untuk puasa berbeda yang lain. Kalau ibadah yang lain adalah kafarah, sebuah kafarah, kecuali puasa bukan kafarah. Puasa bukan kafarah. Begini maksudnya. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau orang sudah menyebar titian siratal mustaqim, titian siratal mustaqim, nanti sampai di kontor. Kontor ini tempat kisos, di mana kejahatan dan kebaikan akan berjumpa di situ. Orang yang mendolimi dan yang didolimi sesama muslim akan berjumpa untuk mendapatkan keadilan yang hakiki. Lah, maksud kafarah di sini artinya, dulu engkau berbuat dolim kepada saya, kau dulu menghina, menggibah saya, merendahkan saya.
sekarang mana pahala? Maka dikasihkan, itulah bentuk kafarahnya. Jadi ibadah yang bisa jadi membayar kesalahan dia. Ketika sama sekali sudah tidak ada lagi, karena habis diberikan orang sebagai kafarah, maka orang yang dizalimi ini masih banyak. Karena sudah tidak ada pahala yang diambil, maka dosa akan ditanggungkan kepada dia. Kalau kamu tidak punya nggak apa-apa, dosaku ambil. Akhirnya pahalanya lenyap, nanggung dosa orang pula. Itulah bangkrut. Tetapi ketika dia sudah putus asa, sudah tidak bisa lagi punya modal untuk masuk ke dalam surga, Allah datang dengan membawa pahala besar. Rupanya pahala itu adalah pahala puasa. Karena puasa tidak bisa dijadikan kafarah. Itu maksudnya. Jadi datang Allah dengan pahala besar puasa. Dan puasa akan mengatakan, ya Rabb, gara-gara aku orang ini dia menahan lapar, menahan haus, fasyafi'ni, berikan syafaat karena aku ya Rabb. Maka Allah pun berikan syafaat kepada dia. Itu luar biasa. Keistimewaan syafaat itu bisa menolong ketika sudah nggak ada pahala, kemudian dosa orang tertanggung pula, datang pula pahala puasa setelah ditimbang, pahalanya lebih besar. Masuk dia ke surga dari babur royan pintunya. Ya. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, syafaat itu adalah kafaratul dzunub. Dia adalah menghapuskan dosa-dosa. Maksudnya dosa-dosa kecil selama dia meninggalkan dosa besar. Termasuk juga puasa itu ada penyebab mustajab doa. Karena Rasul mengatakan lisaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak mungkin ditolak. Salah satunya da'watun indal fitri. Berdoa menjelang berbuka. Ini penting. Berdoa menjelang berbuka. Walaupun 10 menit, 5 menit. Naikkan tangan ke atas. Itu permulaan Allah memerdekakan kita dari api neraka. Sekali lagi, ketika itulah antum berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan aku dari neraka. Istriku, orang tuaku, anakku. Itu waktunya. Karena itu mulai setat Allah merdekakan kita dari api neraka sampai waktu subuh. Ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan iman mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Maka yang dimaksud dosa-dosa di sini artinya dosa kecil. Dosa besar itu hanya bisa dengan taubatan nasuha. Kemudian Nabi SAW pernah menyebutkan satu rumah, satu istana megah di sorga. Satu kamar, ya bukan istana, satu kamar. Kamar itu terbuat dari kaca. Tentu bukan kaca di dunia, kaca sana di sorga lah kan itu. Yura zahiruha batinuha wa batinuha zahiruha. Di mana orang luar bisa memandang ke dalam, orang dalam memandang keluar. Ya kita katakan rumah kaca lah. Dan itu letaknya di atas. Di atas dari kamar itulah kita bisa melihat view-nya sorga. Taman-tamannya, sungai-sungainya, keindahannya bisa terlihat di kamar. Kemudian para sahabat bertanya, apakah kamar itu untuk manazilul anbiya? Untuk para nabi wahai Rasul? Kata Rasul, bukan. Siapapun bisa masuk ke kamar itu, asal dia memenuhi beberapa syarat. Kemudian Rasul mengatakan, man atabal kalam. Pertama, orang yang santun bicaranya. Man atabal kalam. Orang yang santun bicaranya. Wa adamas siyam. Dan orang yang suka berpuasa. Orang yang suka berpuasa, baik sunnahnya atau wajibnya. Kemudian wa'id amat ta'am, orang yang suka bersedekah memberi makan fakir dan miskin dan orang-orang susah. Kemudian wassalatu bil laili wan nasu niyam, dan salat di tengah malam di saat manusia sedang tertidur. Maka kalau antum melakukan 4 perkara ini, layak antum mendapatkan kamar itu. Salah satunya apa? Puasa. Ya. Dan akhirnya Nabi SAW mengatakan, man shoma fi sabilillah, man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah Azza wa Jalla, maka wajahnya akan dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Itu 1 hari kali bulan. Berarti sudah 2100 tahun wajah kita dijauhkan dari api neraka selama puasa sebulan itu. 2100 tahun perjalanan. Sebentar dari jarak Isa bin Maryam sampai abad sekarang ini, Isa ke Rasulullah 500 tahun. Dari Rasul ke kita saja baru 14 abad, 1400 tahun.
Berarti kalau digabungkan dari Isa sampai hari ini belum ada 2000 tahun. Dari Isa sampai hari ini belum ada 2000 tahun. 500 tambah 140 kan? 1400. Baru 1900-an kan itu. Dari jarak Isa itu sampai ke kita melewati berapa abad tuh? Ketika antum berpuasa 1 bulan, itu dapat 2100 tahun perjalanan. Melewati berapa abad coba? Luar biasa ya. Keutamaan orang yang berpuasa itu. Dan lagi wallahu a'lam, ini yang bisa sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, silakan. Oh